Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai sinergi di sektor menguatkan ekonomi umat melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga ekonomi umat. Ekonomi umat yang mencakup kesejahteraan masyarakat berbasis agama, sosial, dan budaya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka memperkuat ekonomi umat, kolaborasi antar tiga sektor utama yaitu pemerintah, swasta, dan lembaga ekonomi umat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Selanjutnya, ada konsep sinergi tersektor. Yang pertama, yaitu ada pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan dan menjalankan infrastruktur fungsi utama dari pemerintah tersebut. Lalu ada sektor swasta yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian melalui investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, ada lembaga ekonomi umat yang memberikan kontribusi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, lalu terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, pentingnya kolaborasi antara sektor. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Kolaborasi sektor berfokus pada kerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang selanjutnya, ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, ada mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kolaborasi sektor bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, tantangan ekonomi global. Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menghadapi kebutuhan mendesak dengan mengoptimalkan potensi ekonomi umat. Meningkatkan kesejahteraan umat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga sektor swasta dan lembaga-lembaga ekonomi umat yang berbasis pada prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara ketiga sektor ini yang dikenal dengan sinergi trisektor jadi kunci penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah juga sebagai pemangku kebijakan utama memegang peran sentral dalam menciptakan regulasi yang mendukung stabilitas ekonomi serta memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan ekonomi umat. Kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, mengembangkan infrastruktur, serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi bagian dari langkah strategis yang dapat memperkuat kolaborasi antar sektor. Tanpa dukungan pemerintah, upaya pemberdayaan ekonomi umat akan terkendala. Lalu ada peran sektor swasta. Di sisi lain, sektor swasta memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Kolaborasi sektor swasta dengan lembaga ekonomi umat menawarkan peluang untuk memperkuat perekonomian yang berbasis pada keadilan sosial dan pemerataan. Perusahaan-perusahaan swasta yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dapat membantu memperluas akses keuangan, pelatihan keterampilan, serta pembiayaan untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat. Peran lembaga ekonomi umat tak lepas dari Baitul Mal, Basnas, juga lembaga zakat lainnya. Memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perhubungan antara umat dan sektor formal ekonomi dengan tujuan menyalurkan bantuan ekonomi baik melalui zakat, infak, sedekah maupun program pemberdayaan lainnya. Dengan sinergi bersama pemerintah dan sektor swasta, lembaga-lembaga ini dapat menjalankan misi mereka dengan lebih efektif dan efisien. Lalu ada tantangan utama dari sektor tersebut. Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih lebar. Banyak wilayah, khususnya di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses yang cukup terhadap fasilitas ekonomi yang mendukung. Kolaborasi antara
Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga ekonomi umat dapat menciptakan berbagai program yang mengurangi kesenjangan ini. Misalnya, dengan membangun infrastruktur ekonomi, memberikan akses keuangan yang lebih baik, serta mendorong pemberdayaan UMKM yang dimiliki oleh umat. Pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial. Sinergi tersektor ini memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan sosial yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Dalam model kewirausahaan ini, keuntungan tidak hanya dihitung dari segi materi, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Lembaga ekonomi umat dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membina kewirausahaan muda yang memiliki visi untuk memberdayakan masyarakat. Kesimpulannya, sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga ekonomi umat dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Memiliki kolaborasi yang solid, kita dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dengan demikian, ekonomi umat akan semakin kuat, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat global. Kolaborasi ini bukan hanya soal kekuatan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.